Di era digital ini, pendidikan agama Islam menjadi semakin penting. Anak-anak kita adalah generasi penerus yang harus memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Salah satu aspek penting dalam belajar membaca Al-Quran adalah memahami makharijul huruf. Namun, banyak siswa yang masih kesulitan mengenali dan membedakan makharijul huruf ini. Asesmen pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi tentang kemajuan belajar siswa. Dalam konteks pendidikan, asesmen memiliki peran yang sangat penting. Ia tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, asesmen difokuskan pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Saya Muhammad Abduh, peserta Jambore GTK Hebat tahun 2024, kategori GTK Inovatif. Kita akan mengeksplorasi konsep asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada beberapa jenis asesmen pembelajaran yang perlu kita ketahui. Pertama, ada asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai pemahaman materi yang sedang dipelajari. Kedua, ada asesmen sumatif yang dilakukan di akhir suatu unit atau periode untuk mengevaluasi pencapaian siswa secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, kita akan fokus pada asesmen formatif. Dalam mata pelajaran PAI, kita akan melakukan kegiatan kelompok yang menarik, yaitu permainan mencari kata terkait makharijul huruf. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sangat bermanfaat untuk mendalami materi. Siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, di mana masing-masing kelompok akan diberi lembaran yang berisi kata-kata yang berkaitan dengan makharijul huruf. Mereka akan menemukan kata-kata tersebut dalam waktu tertentu. Selain meningkatkan pemahaman tentang makharijul huruf, kegiatan ini juga melatih keterampilan kerja sama dan komunikasi di antara siswa. Ya, hari ini kita tadi akan belajar makharijul huruf. Kita akan mengenal bagaimana huruf-huruf itu keluar dari rongga mulut kita. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf apa? Itu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang sudah kita sebutkan tadi. Ya baik, kita akan membagi kelompok dengan menggunakan tim packer wheel. Nah, kita akan mengetahui siapa dengan siapa di kelompoknya. Sama-sama lah. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Untuk kerja kelompok pertama, di sini ada materi tentang makharijul huruf. Nah, di sini ada materi tentang makharijul huruf, dan di sini ada materi tentang latihan kelompok buntian. Jadi buntian mencari tiap-tiap kelompok kata-kata yang sesuai dengan soal pertanyaan di bawah. Nah, silakan dibaca dulu dan dikerjakan. Setelah permainan selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Dalam presentasi ini, siswa tidak hanya akan menunjukkan kata-kata yang mereka temukan, tetapi juga menjelaskan makna dan penggunaan makharijul huruf.
Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berbagi pengetahuan dan saling belajar satu sama lain. Apa kata-katanya itu? Asyafatain. Artinya apa asyafatain? Dua bibir. Benar kata? Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Ya, kemudian kita akan ice breathing. Dari seluruh proses asesmen ini, kita dapat melihat betapa pentingnya melibatkan siswa dalam proses belajar. Asesmen pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga membangun keterampilan sosial dan kolaboratif yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini menciptakan suasana yang positif dan mendukung, di mana siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Dengan menggunakan metode bermain seperti ini, mereka tidak hanya belajar tentang makharijul huruf, tetapi juga belajar bagaimana berkolaborasi, berkomunikasi, dan saling menghargai. Para pendidik diharapkan terus berinovasi dalam pendekatan mereka, menggunakan metode yang membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Melalui asesmen yang efektif, kita dapat membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan sosial yang baik. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf. Nah, kita sudah belajar tentang makharijul huruf. Kita sudah tahu ada beberapa makharijul huruf. Sekarang kita latihan. Nah, latihan untuk materi hari ini berupa teka-teki silang. Teka-teki silang lah. Akan Bapak bagikan ada bontian. Silakan masing-masing bontian kerjakan teka-teki silangnya sesuai dengan menurun dan mendatar perintahnya. Paham? Ya, Bapak bagilah. Bagaimana perasaannya pelajaran kita hari ini tadi? Saya senang belajar dengan kegiatan semangat. Saya sangat belajar. Belajar Pai sangat senang. Saya semangat belajar hari ini aja senang. Hari ini saya sangat suka belajar di kelas ini. Di dalam perjalanan pembelajaran ini, kita telah melihat bagaimana inovasi dapat membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Dengan permainan, lagu, dan alat peraga yang interaktif, siswa tidak hanya belajar mengenali makharijul huruf, tetapi juga aktif berpartisipasi dan berkolaborasi satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan apa yang telah kita pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dan bahagia.